Kok nambah mustika, kemudian kepalanya sakit, dadanya sesek, atau memang harus dibuang, Ki? nah itu berlebihan itu. Jadi jawaban saya adalah normal selagi itu tidak membahayakan kalian, begitu. Pribadi ya Pak, sampean udah tahu sendiri, udah tak ajak ke dalam bunker saya kan, itu ada 930 berapa begitu kan, udah naik turun karena di mahar atau saya nambah koleksi. Saya menggunakan hanya 7 kan Mbak. Assalamualaikum Ki Bagus. Waalaikumsalam Mbak, monggo. Ini pada kesempatan kali ini Vina akan bertanya ya Ki. Kita ngobrol santai tentang santai. Penggunaan mustika ya Ki. Sambil ngopi nih. Iya, silahkan. Oke. Nah, monggo. Ini juga rasa penasaran Vina sih sebenarnya. Di luar sana kan banyak orang yang memiliki mustika ya Ki. Maksudnya bukan hanya satu, bahkan juga beberapa klien ada yang seperti itu, memiliki lebih dari satu mustika. Nah ini Vina di sini sebagai awam ya Ki, kalau misal kita memiliki lebih dari satu mustika itu gimana menurut Ki Bagus? Mustika itu kan benda spiritual ya Pak ya. Tentunya benda spiritual itu kan ada energi di dalamnya. Energi itu kalau sudah cocok dengan orangnya, kita akan tahu sendiri nih benda itu energinya seberapa, ya kan? Kalau sampai tanya tadi menurut Ki Bagus itu gimana, jawaban saya memang ini termasuk hal yang wajar, karena memang ya orang itu menggunakan satu mustika, terkadang ini mustikanya untuk ini menambah energi wibawa, ya kan, dan lain sebagainya. Dan katakanlah dia seorang pejabat, tentunya dia butuh perlindungan dong. Nah, dia cari sarana lain untuk perlindungan, begitu. Nah, itu yang wajar adalah ketika dia menggunakan, ya, dan tidak ada efek yang merugikan dia. Misalkan, saya kok pakai mustika 2 mustika itu nyaman Ki Bagus, tapi kok saya tambah mustika 1 lagi, kok saya rasanya nggak nyaman, sesek gitu. Ada semacam kayak capek atau lelah, ya, kayak orang semacam kesurupan lah Mbak ya. Orang kesurupan bangun-bangun kan rasanya capek katanya ya. Kenapa? Karena energi yang masuk ke dalam tubuhnya itu berlebihan itu. Jadi jawaban saya adalah normal selagi itu tidak membahayakan kalian, begitu. Baik. Tadi kan Ki Bagus mengatakan energi yang masuk ke dalam tubuhnya itu berlebihan karena ada beberapa mustika itu tadi. Nah, kalau saya di sini saya kan tidak tahu ya Ki ukuran ibaratnya wadak batin, ukuran dari tubuh saya itu seberapa. Saya tidak tahu. Nah, untuk mengetahuinya itu gimana Ki? Proses kita tahu apakah kemampuan kita menggunakan dengan banyak, ya harus kita tahu juga mengenai ini Mbak. Mungkin ya kebanyakan meditasi. Orang yang tahu atau mengenal dirinya sendiri itu akan lebih paham Mbak, begitu. Artinya adalah dia paham tentang dirinya sendiri. Masa manusia atau kita sendiri nih sedang capek nih, masa kita nggak paham apa yang kita butuhkan? Tentunya kan, oh saya capek berarti harus istirahat. Oh saya ingin mengenal diri saya sendiri misalkan, ya sudah perbanyaklah prosesnya itu. Meditasi, semedi, bertapa, terserah sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan masing-masing. Dalam Islam ada yang namanya tafakur ya, kemudian wiridan, zikir, itu pun proses untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, dengan proses itulah ketika kita, katakanlah ini ada contoh mustika ya, ketika saya pegang mustikanya ada energi yang masuk ke dalam tubuh saya, tahu nih energinya seberapa. Gitu Mbak. Tapi ini ya perlu latihan kalau memang itu orangnya orang awam gitu. Oh ya, mungkin ini yang harus dibedakan ya Mbak. Orang itu mengkoleksi mustika sama orang yang menggunakan itu beda loh. Sama-sama punya mustika ya, tapi menggunakan sama mengkoleksi itu beda. Nah mungkin yang dimasukkan Mbaknya tadi, apakah orang awam itu menggunakan sarana yang banyak itu gimana pendapatnya kan tadi? Itu orangnya menggunakan atau mengkoleksi, itu aja dulu. Beda. Mengkoleksi, saya pribadi ya Pak, sampean udah tahu sendiri, udah tak ajak ke dalam bunker saya kan, itu ada 930 berapa begitu kan, udah naik turun karena di mahar
atau saya nambah koleksi, saya menggunakan hanya 7 kan Mbak. 7 yang saya pakai, saya gunakan. Yang lainnya koleksi saya simpan, saya rawat atau dirawatkan oleh beberapa karyawan kan begitu. Nah, beda. Saya mengkoleksi dengan menggunakan ya harusnya tadi. Menggunakan itu ada prosesnya. Kalau saya pribadi 7 mustika itu levelnya level legenda, saya bisa. Kalau saya tambah lagi, saya bahaya. Gitu. Sekarang yang saya koleksi, yang saya gunakan adalah 4 mustika level legenda, 2 mustika level raja, 1 level tinggi. Itu yang saya pakai, yang saya gunakan. Nah, sesuai dengan ukurannya tuh. Ukuran saya. Kalau saya tambah lagi, saya pusing nanti. Pusing dalam artian bukan pusing ngerumati atau pusing karena apa ya, tapi pusing beneran. Itu yang terjadi. Gitu. Efek-efek negatif itu banyak Mbak kalau kita katakanlah paksakan untuk menggunakan. Atau mungkin teman-teman nih yang sedang menyimak ya, nemu benda spiritual di tanah, dikasih orang ya kan, setelah menggunakannya kok saya pusing ya, kok saya sering sial. Keluarga kok ada yang kesurupan atau ada yang diganggu. Nah itu yang nggak cocok, udah nggak cocok, nggak sesuai dengan tubuhnya, nggak bisa masuk tuh energinya. Jadi wadah batin yang saya sampaikan tadi, kapasitas itu kan kayak gelas kayak gini. Nah, airnya penuhnya segini kan Mbak. Kalau dipenuhin lagi luber. Nah teman-teman kalau merasa pakai batu mustika kok nambah mustika, kemudian kepalanya sakit, dadanya sesek, bahkan serasa dipukuli, ya ada kok kayak gitu Mbak. Ada klien saya yang menggunakan sarana spiritual dari saya, udah pakai dari saya nih sarana, tapi curhat, bagus, kenapa ya setelah pakai atau nambah sarana dari orang lain kok saya pusing ya. Itu Kemudian, tanda apa itu kayak gitu? Tandanya karena tidak sesuai Mbak. Semua kan harus ada kapasitasnya kan, semua itu ada batasnya. Kayak kita makan nih, masa sampean bisa makan 5 piring kan nggak mungkin. 1 piring, 2 piring udah kenyang banget. Nah itu kapasitas kita. Kalau mau nambah kapasitas ya tadi dengan cara meditasi, memperlebar energi yang bisa kita simpan. Gitu. Paling parah banyak Mbak resiko orang yang menggunakan sarana dengan bebarengan. Resikonya ke dalam tubuh ya tadi mulai sesek, pernafasan ya, kemudian capek, energi seolah-olah terkuras, bangun tidur capek banget rasanya kayak dipukul ya, kayak digebukin. Kemudian yang parahnya ya memang berpengaruh ke lingkungan, keluarga. Jadi keluarga ikut-ikutan kena gitu loh Mbak. Nah itu yang nggak baik. Seperti itu. Jadi energinya, pengaruh energi negatifnya bisa menyebar ya Ki? Ya jelas, karena apa yang namanya berlebihan tadi loh Mbak. Itu. Hanya teman-teman makanya suka dengan, ada kok klien itu suka dengan sarana saya. Kalau punya, saya mau koleksi aja Ki, boleh saya izinkan, tapi kalau mau digunakan harus saya cocokkan dulu. Itu bedanya. Seperti itu. Ini satu lagi nih Ki, pertanyaan terakhir. Monggo. Kalau suatu mustika ini tidak ada kecocokan dengan seseorang, misalkan mustika itu peninggalan dari orang tuanya atau menemukan di jalan begitu, diambil tapi efeknya seperti yang Ki Bagus sebutkan tadi, pusing, sial begitu, itu kan bisa jadi tanda tidak cocok ya Ki. Ya, kalau sudah seperti itu, apakah mustikanya bisa dicocokkan atau memang harus dibuang Ki? Gini, kalau itu dari keluarga, artinya adalah dari kakek, dari mbah, dari bapak ya, ada penurunan dikasih begitu. Nah, kalau itu memang warisan keluarga, saya yakin bisa dicocokkan Mbak, karena mungkin perawatan kemarin itu kurang baik, sehingga energinya terkontaminasi. Nah, ketika penurunan sudah ada sanad tuh, bapak ke anak ya, atau mbah ke putune, ke cucunya, bisa dibantu untuk mencocokkan kembali. Nah beda Mbak, kalau nemu di jalan susah banget itu, harus dicek dulu itu bendanya itu benda apa. Kalau bendanya cuma batu biasa ya sudah, gunakan sebagai aksesoris saja. Tapi kalau itu benda spiritual kan bisa jadi benda itu buangan orang, benda itu benda yang nggak baik. Dicek lagi nih, apakah bisa energi negatifnya dibuang, disisakan yang positif. Kalau nggak bisa ya sudah dibuang. Kayak saya biasanya kalau sampean tahu, saya dapat mustika, ada di video saya banyak tuh,
Saya dapat mustika, saya buang. Karena apa? Nggak cocok. Bukan nggak cocok aja, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dirubah gitu loh. Seperti itu. Oke. Itu udah terjawab sih Ki, rasa penasaran Vina mengenai ukuran seseorang memiliki mustika, wadah batinnya baik, terus juga apa yang dilakukan kalau ada peninggalan mustika dari orang tua atau menemukan di jalan. Oke, terima kasih Ki atas waktunya. Baik. Buat teman-teman juga terima kasih yang udah nyimak. Nanti di lain kesempatan kita ngobrol lagi tentang tema lainnya yang lebih menarik ya Ki. Insya Allah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.